Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan, bisa menjadi hamba-hamba yang takwa kepadanya. Ini merupakan pemberian yang sangat berharga, pemberian yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian tidaklah semua Allah memberikan kepada setiap hambanya. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang tidak mengetahui di dalam keutamaan bulan Ramadan. Akan tetapi kita oleh Allah malah dikasih semangat, dikasih kesehatan, juga bisa hadir di bulan Ramadan. Ini digunakan waktu di dalam ta'lim, mendengarkan tentang kalam-kalam hikmah, mendengarkan tentang Al-Quran, mendengarkan tentang hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan puasa kita ini sudah banyak pahala yang Allah janjikan. Lebih-lebih kita di bulan Ramadan ini kemudian digunakan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini yang disebut dengan madrasah Ramadaniyah. Yang disebut dengan madrasah Ramadaniyah. Setiap kita memasuki bulan Ramadan, maka berarti kita memasuki kepada pendidikan Ramadan. Maka di dalam pendidikan Ramadan, di dalam madrasah Ramadaniyah ini banyak Allah menjanjikan tentang pahala-pahala apabila kemudian kita tidak gunakan dengan sebaik mungkin, maka betapa ruginya kita. Allah sudah memberikan kesempatan di dalam pendidikan bulan Ramadan. Ini Allah yang menjanjikan di dalam setiap kebaikan yang berbuat oleh hamba-hambanya. Apabila kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka kemudian kita tidak digunakan dengan yang baik, maka rugi kita. Seperti halnya kita masuk di dalam kuliah, akan tetapi dari hasil kuliah kita tidak mendapatkan apa-apa, maka rugi kita. Allah juga memberikan sekarang kesempatan di bulan Ramadan ini di bulan Ramadan keutamaan, maka gunakan keutamaan itu dengan sebaik mungkin. Jangan kemudian kita bisa memanfaatkan di dalam urusan dunia ketika kita masuk kepada satu tempat, satu undangan yang mana di situ disajikan dengan berbagai macam kemewahan di situ. Kita bisa menikmati. Kemudian bagaimana Allah memasukkan kita kepada bulan Ramadan, malah kita tidak mendapatkan kenikmatan dari bulan Ramadan, tidak mendapatkan kemewahan dari bulan Ramadan, tidak mendapatkan tentang keagungan dari bulan Ramadan. Betapa ruginya. Maka sehingga ulama mengatakan bahwa celaka bagi setiap hamba dia masuk bulan Ramadan kemudian keluar dengan keadaan tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka orang yang seperti itu. Kenapa? Dikarenakan murahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam maghfirah. Lebih-lebih kita sekarang sudah ingin masuk kepada pertengahan dari bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan awaluhu rahmah, wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkum minan nar. Bahwa awal dari bulan Ramadan, 10 hari dari bulan Ramadan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang katakan rahmat di sini adalah maka Allah mudahkan semuanya. Sehingga kalau awal-awal bulan Ramadan semuanya pada puasa. Kalau awal-awal bulan Ramadan semuanya pada ikut tarawih. Penuh kadang masjid tarawih kalau dari awal-awal karena rahmah. Rahmah di sini Allah mudahkan semuanya bikin semangat. Makanya kita selalu minta rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ringan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti contoh di dalam kerahmah itu, yang Allah limpahkan rahmah seperti halnya di majlis-majlis maulid. Di majlis maulid kita kadang khusyuknya adalah luar biasa di dalam baca maulid. Dengan lantunan-lantunan qasidah yang indah memuji Allah dan memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat senang, kadang di dalam maulid kita lebih khusyuk daripada kita melaksanakan salat. Kenapa? Dikarenakan ketika maulid kita tanpa meminta, maka Allah sudah menurunkan rahmah. Sehingga senang, kita kadang sampai nangis gitu. Ya, mengingat kepada Rasulullah. Tapi kalau dalam salat, maka itu kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti maulid itu lebih penting daripada salat. Tidak. Salat tetap lebih penting karena salat fardu itu adalah merupakan fardu. Maka dari itu gunakan sebaik mungkin di dalam waktu-waktu bulan Ramadan ini. Sekiranya kita keluar dari bulan Ramadan memang mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan pembebasan dari api neraka. Itu yang paling penting buat kita. Tapi di saat mereka tidak, maka rugi. Mereka memang tidak ditampakkan tentang penyesalan, dikarenakan sudah gelapnya hati seorang yang sudah tidak mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Tapi di saat mereka mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, maka mereka akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Ali Masyhur mengatakan bahwa kalau ingin mengetahui apakah mendapatkan keberkahan dari tempat-tempat baik atau dari bulan-bulan yang baik, maka lihatlah setelahnya. Apabila setelahnya dari itu, maka kita menambahkan dalam kebaikan. Misalnya setelah keluar dari bulan Ramadan, maka langkah kita lebih baik. Ketika keluar dari majelis taklim, maka keluarnya kita juga lebih baik. Jadi mengamalkan tentang hasil dari tempat-tempat yang baik itu. Maka dari itu, di sini juga Imam Haddad mengatakan faslun wa 'alaika bi imarati awqatik bi wadhaif ibadat hatta la tamur sa'ah min laili aw nahar illa wa takuna laka fiha wadhifatun minal khair wa tastarukaha biha bidzalika tadhhiru bi barakatil awqat. Maka bagi kalian, bangunlah waktu-waktu kalian. Jangan cuman membangun bangunan yang megah, tapi waktu kita perlu dibangun, yaitu dengan biwadhaifil ibadat, yaitu dengan kegiatan-kegiatan ketaatan, kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang waktu kita memang untuk beribadah, sedangkan yang lainnya itu hanya pendorong di dalam ibadah. Kita mencari dunia hanya sebagai pendorong di dalam ibadah supaya kita kuat dalam beribadah. Tapi ingat, jangan kemudian pendorong ini menjadi hal yang penting dari pokok. Malah kebalik. Orang-orang banyak yang kebalik, pendukung dalam ibadah dipentingkan daripada ibadahnya. Ibadahnya malah dilalaikan, pendorong dalam ibadah malah diutamakan. Hatta la tamur sa'a min laili aw nahar illa wa takuna laka fiha wadhifatun minal khair tastaghriquha biha bidzalika tadhuru barakatil awqat, yaitu adalah jangan sampai sehingga tidak membiarkan satu waktu pun, baik malam ataupun siang, kecuali di dalam kegiatan-kegiatan kebaikan. Jadi siang dan malam tidaklah digunakan waktu kita kecuali memang untuk dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Jadi ketika kita bekerja, maka di situ terdapat kebaikan. Ketika kita cari nafkah, maka di situ terdapat kebaikan. Ketika kita bergaul sama teman, maka kita juga bisa memberikan manfaat kalau kita tidak bisa mengambil manfaat. Yaitu sedangkan kemanfaatan ini berteman kepada teman-teman, maka sebenarnya di situ juga orang teman kita itu juga ingin berbuat baik, tapi kadang dia tidak mampu.
Sebenarnya semuanya pengen hadir mendengarkan tentang perkara-perkara baik, cuman kadang nafsu mereka lebih menonjol daripada rohaninya, sehingga mereka kadang malas di dalam hadir kepada tempat-tempat yang baik. Seandainya Allah tampakkan kepada mereka di dalam kebaikan di tempat yang kita lakukan sekarang ini, maka orang berbondong-bondong hadir ke tempat seperti ini walaupun dengan keadaan mereka harus ngisot. Akan tetapi Allah tidak menampakkan, dikarenakan memang disebutkan bahwa surga itu diliputi dengan ketidaksenangan. Memang payah orang ingin masuk surga itu payah. Tapi neraka diliputi dengan kesenangan, maka mudah orang di dalam memasuki neraka. Maka jangan kemudian kita termasuk golongan orang yang dimudahkan dalam masuk neraka. Itu cuman pancingannya aja. Pancingan, wah yo enak, tapi nanti akhirnya sengsara. Tapi dalam surga pancingannya di situ adalah memang payah, tapi nanti akhirnya mendapatkan kenikmatan. Itu semuanya sudah disebutkan oleh Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kemudian kita tertipu dengan kesenangan sesaat. Dunia hanya kesenangan sesaat, sedangkan di akhirat di situ adalah kesenangan secara hakikat. Tempat kesenangan nanti di akhirat. Maka gunakan, maka jangan kemudian sampai lepas. Sehingga dari hal itu tadhuru barakati wa awqat. Apabila kita kemudian gunakan waktu-waktu kita dalam kebaikan, maka tampaklah kepada kita di dalam keberkahan waktu. Kalau sudah kita gunakan kebaikan, kita cari teman, ayo kita hadir ke majelis, ayo kita tarawih, maka dalam kebaikan itu memang pahit menerima nasihat itu pahit. Orang itu paling senang menasihati. Tapi sedikit orang yang mau menerima tentang nasihat. Memang pahit tapi tidak apa-apa. Paling tidak kita menyampaikan. Dalam nasihat. Walaupun mereka tidak mau, tidak apa-apa. Memang tugasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah menyampaikan. Rasulullah itu adalah menyampaikan urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah di saat kita kemudian diam. Apalagi diam terhadap kemungkaran. Maka itu salah. Terus bagaimana? Ya kita sampaikan. Apabila dia menerima, alhamdulillah. Apabila dia menolak, maka sudah pasrahkan kepada Allah. Karena hidayah di situ datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hidayah dari manusia, maka tidak ada dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang kufar, tidak ada. Buktinya malah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Lahab. Malah masuk di dalam Al-Qur'an tentang celakanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Maka disitulah tentang celaka. Itu pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kewajiban kita hanya menyampaikan tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menyampaikan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu gunakanlah kita waktu-waktu, apabila kita gunakan waktu kebaikan, maka akan tampak di dalam keberkahan waktu. Kemudian wa tahsulul faidal umur, kemudian kita akan mendapatkan tentang faidah-faidah umur kita apabila di dalam kebaikan. Wa yadumul iqbal Allah taala, dan selalu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita hidup, maka kita tetap menghadap kepada Allah. Maksudnya tidak melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kepada Allah itu bukan berarti harus kita berada di masjid. Tidak harus berada di atas masjid kemudian bersimpuh pegang tasbih, itu yang disebut dengan
mengingat kepada Allah. Maka dimanapun kita harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita misalnya ada di sawah, maka bisa mengingat kepada Allah. Justru kita di sawah di situ, kita ada banyak di dalam keberkahan, karena sebab orang-orang yang ada di sawah itu yang sabar di dalam menanam padi, sehingga dari manfaat padi yang kita tanam, orang mukmin banyak mendapatkan kemanfaatan dari kita. Banyak kemanfaatan apabila kita niatkan, walaupun itu diniatkan kita untuk cari nafkah, kita sudah mendapatkan niat di dalam untuk cari nafkah, kemudian kita niatkan supaya gampang orang mukmin untuk mendapatkan makanan pokok. Maka mereka yang sudah mendapatkan makanan-makanan dari hasil panen yang kita dapatkan, maka kita juga akan mendapatkan pahala apabila mereka juga memakan dari hasil yang kita tanam. Betapa banyaknya keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.